saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius. Tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Suasana pemilu dan Pilpres 2024 yang akan datang bakal makin menarik ketika Presiden Joko Widodo secara serius mendukung Prof. Yusril Issa Mahendra. Nama yang selama ini jarang disebut, namun tiba-tiba disuarakan Pak Jokowi bisa menjadi pilihan alternatif. Banyak yang tahu Profesor Yusril adalah salah satu pakar hukum tata negara yang sangat disegani. Pengalamannya di bidang politik menjadikannya salah satu tokoh Islam yang populer. Pun dirinya tidak pernah tersangkut kasus yang bersifat merongrong negara. Kelemahannya hanya satu. Partai politik yang didirikannya tidak pernah membesar. Tapi tentu ini tidak menjadi kendala. Karena terbukti beberapa tokoh yang tidak pernah punya partai juga pernah menjadi presiden atau wakil presiden. Ada Pak Habibie, Pak Budiono, Pak Tri Sutrisno, Pak Kiai Ma'ruf Amin, dan lain sebagainya. Mau tahu seputar Profesor Yusril dan dukungan Pak Jokowi? Ikuti Om Ben, opini dan Beni sesaat lagi. Dalam acara rapat koordinasi nasional dan musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang di Kelapa Gading, Jakarta, Presiden mengatakan dengan pengalaman yang sangat panjang, beliau mendukung kalau Profesor Yusril di 2024 nanti dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Presiden kemudian memberi gambaran bahwa PBB sebagai partai harus mencarikan kendaraan supaya mencapai syarat 20%. Dan begitu mendapat kendaraan, Presiden akan mendukung dengan serius. Ada banyak hal yang bisa kita lihat dari Prof. Yusril maupun Partai Bulan Bintang ini. Tak perlu menunggu lama. PBB langsung bergerak cepat dan membuka komunikasi dengan PDIP. Parpol pemenang pemilu 2 kali berturut-turut. Sekjen PBB, Afriansah Nur, menyatakan memberikan support kepada PDIP. Membuka ruang koalisi dan kerjasama. Dalam berbagai sisi, PBB dan PDIP punya banyak kesamaan pandangan tentang sistem bernegara. Keduanya juga punya sejarah hubungan sejak PNI dan Masumi masih berdiri pada waktu itu. Tanpa ragu, Pak Afriansah sadar bahwa target mereka bukan capres, melainkan menawar posisi sebagai cawapres. Dilihat dari latar belakang, pengalaman, rekam jejak, tidak ada kendala yang berarti. Bu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP tahu benar siapa Profesor Yusril. Sebab Profesor Yusril pernah membantu beliau mengelola negara saat menjadi presiden kelima. Ketika negara mendapat masalah terkait hukum ketatanegaraan, Prof. Yusril sering memberikan jalan keluar secara tepat dalam konteks keindonesiaan. Dalam bingkai NKRI, dukungan PBB kepada Presiden Jokowi tidak dimulai saat 2014 ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden. Prof. Yusril sendiri terlibat dalam mengelola pemerintahan bukan saat ini saja.
Sejak tahun 1997 atau 26 tahun yang lalu menjadi penulis naskah pidatonya Presiden Soeharto. Setahun kemudian mendirikan Partai Bulan Bintang dan menjadi ketua umumnya. Menjadi Menteri Kehakiman dan HAM saat pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan juga Presiden Megawati Soekarno Putri. Sewaktu SBY jadi presiden, Prof. Yusril ditunjuk menjadi Menteri Sekretaris Negara tahun 2004 sampai dengan 2007. Meski ketika pemerintahan Presiden Jokowi tidak terpilih jadi apapun, Prof. Yusril merupakan sedikit ketua partai yang mengambil sikap oposisi. Baru tahun kemarin Sekjen PBB Pak Afriansah Ferry Nur masuk ke jajaran kabinet sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Setidaknya dukungan Pak Jokowi mengindikasikan bahwa Profesor Yusril adalah salah satu anak bangsa yang bisa menjadi calon alternatif. Mendapat angin segar bukan berarti kemudian Prof. Yusril jumawa. Tidak. Kepada wartawan, penjelasan seputar dukungan presiden ditanggapi biasa saja. Prof. Yusril lebih menekankan tentang bangsa Indonesia ke depan sangat besar, yakni berupa persaingan global. Beliau menekankan dalam Pilpres tidak boleh asal memilih, apalagi hanya memilih yang terkenal. Tapi untuk jadi presiden tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Pernyataan tersebut seperti menyentil bakal calon presiden dari koalisi perubahan, Pak Anies Baswedan. Sebab dalam berbagai kesempatan, Pak Anies belum pernah menjelaskan soal visi dan misinya membangun Indonesia ke depan. Pak Anies lebih banyak meminta masyarakat melihat rekam jejaknya. Bahkan Pak Anies lebih banyak meminta masyarakat melihat rekam jejaknya. Menyebut visi misi tidak penting, sebab bisa dibuatkan. Adalah pernyataan paling konyol yang dilontarkan bakal calon presiden. Upaya pembelaan Prof. Yusril pada pemerintah juga sempat terlontar begitu Perpu Cipta Kerja ditetapkan. Prof. Jimli Asidik menyorot keluarnya Perpu tersebut membuka peluang opsi pemakzulan impeachment oleh DPR. Tapi perspektif Profesor Jimli yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mampu dipatahkan Prof. Yusril. Menurutnya DPR tidak bisa melengsarkan presiden dengan alasan ditetapkannya Perpu itu. Sebab dari tenggat waktu penolakan Undang-Undang Cipta Kerja telah dilewati dan DPR tidak mampu melakukan revisi. Maka dari itu, upaya menurunkan presiden oleh DPR tidak sah menurut konstitusi. Pandangan ini sepertinya menciutkan nyali kelompok oposisi di DPR. Fraksi PKS dan fraksi Demokrat diam 1000 bahasa. Tidak melakukan tindakan apapun. Hal lain yang nampaknya PBB berupaya mendekat pada PDIP ketika muncul wacana sistem pemilu kembali ke proporsional. 8 partai politik di DPR menyatakan menolak dan hanya 1 parpol yang punya kursi di DPR, yakni PDIP yang setuju dengan hal itu. PBB kemudian mendukung usulan proporsional tertutup. Sama halnya saat partai lain mencoba saling merapat membuat koalisi, PBB tidak merapat ke parpol itu, tetapi malah mendekat ke PDIP. Ada Gerindra yang mencoba bekerja sama dengan PKB. Ada koalisi Indonesia Bersatu dengan parpol Golkar, PAN, dan P3.
Dan terakhir koalisi perubahan yang terus berubah-ubah rencana sehingga tak kunjung deklarasi. Catatan pada PBB pada masa Pilpres 2014 dan 2019. Tidak ikut mendukung Pak Prabowo Subianto melawan Pak Jokowi. Artinya dilihat dari rekam jejak selama ini, baik PBB maupun Prof Yusril tidak pernah merepotkan pemerintahan. Ini menjadi awal yang baik, dan komunikasi yang sudah dibangun dengan PDIP akan membuka langkah-langkah selanjutnya. Memang Prof Yusril tidak muda lagi, namun bukan berarti tidak bisa jadi opsi alternatif untuk dijadikan rekan koalisi. Akankah merapatnya PBB ke PDIP juga bakal menarik parpol lain melakukan hal yang sama? Ataukah mereka tetap nekat melawan kandidat yang dicalonkan PDIP? Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Jika Prof Yusril kemudian disetujui menjadi cawapres PDIP, Pilpres 2024 akan makin menarik. Kita tunggu perkembangan berikutnya di Omben, Opini dan Beni, yang mengupas berbagai situasi politik, sosial, budaya, dan humaniora di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.